Siap. Siap, siap. Iya, ya, siap. Nanti persiapan anggota ini. Iya, ya, persiapan. Iya, ya, siap. Tim Rescue Peleton 2 Posko Timur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali menerima tugas untuk mengamankan sebuah sarang tawon Vespa afinis atau tawon api. Namun kesulitan muncul karena pelapor tidak memberikan titik lokasi yang jelas. Semuanya tuh yang pelapor. Iya, bapak samping juga. Saya bilang Padangke. Iya, dekat-dekat situ juga yang tinggal. Belum pin dan angkat HP-nya. Jadi kami saja Pertalite sama tabung gas. Sarang tawon dikabarkan berada di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Meski sang pelapor tidak memberikan titik lokasi sarang tawon dengan jelas dan tak lagi bisa dihubungi, tim Damkarmat tetap melakukan persiapan. Mobil taktis rescue disiapkan, sementara tangga aerial manual dipinjam dari unit kendaraan lain. Peralatan burner atau pembakar dan perlengkapannya pun dibawa serta untuk memusnahkan sarang tawon. Sebanyak 5 orang personel diturunkan dalam tugas ini. Rescue Ton 2. Ayo! Karena dilakukan pada jam sibuk dan rawan terjadi kemacetan lalu lintas, koordinasi untuk pengamanan jalur pun harus dilakukan sepanjang perjalanan. Lewat mana bagus suara lo? Depan ada BTP. Iya, Pak. Iya. Kendaraan taktis unit rescue Damkarmat pun melaju menyusuri jalan alternatif di Kota Makassar untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Meski demikian, di beberapa titik kemacetan tidak bisa dihindari. Tim pun harus bersabar menunggu kemacetan terurai. Butuh waktu 50 menit untuk bisa keluar dari kemacetan lalu lintas di saat jam sibuk Kota Makassar. Dan setelah beberapa kali terjebak dan lolos dari kemacetan, unit kendaraan pemadam tiba di kawasan industri Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya. Tawon Vespa afinis dilaporkan bersarang di ketinggian 15 meter di dahan pohon mangga yang berada di lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri 2, Kota Makassar. Jalan-jalan besar. Pihak sekolah awalnya tidak mengetahui keberadaan sarang tawon ini. Hingga orang tua siswa melihat sarang tawon saat menggelar kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Lokasi ini lokasi apa? Ya, ini sekolah SLB, Pak. Oh, sekolah SLB. Iya, sekolah luar biasa. Pak, ini sarangnya ini sudah lama diketahui tadi. Tadi kebetulan kerja bakti, Pak. Iya. Terus ada orang tua siswa melihat ke atas, ternyata ada sarang tawon mini. Makanya saya ambil tindakan cepat. Iya. Saya tidak tahu bahwa bagaimana, tapi pas kerja bakti tadi saya lihat, orang tua siswa lihat, makanya saya ambil tindakan cepat, melapor ke pemadam kebakaran. Oh, begitu. Iya. Pak, tapi belum ada korban selama ini. Ya, Belum ada alhamdulillah belum ada. Belum ada, Pak. Iya. Makanya saya ambil tindakan cepat supaya tidak ada korban. Iya. Apalagi ini anak berkebutuhan khusus, kasihan di sini. Tanpa membuang waktu,
Tim langsung melakukan pengamatan guna memudahkan jalannya evakuasi. Oh, agak tinggi. Bisa di terbungkusan itu. Di atas pohon mangga inilah tawon Vespa afinis atau di Sulawesi dikenal dengan tawon api bersarang. Di tengah musim buah seperti ini, bisa saja orang-orang, terutama murid-murid sekolah, berburu buah mangga di pohon ini. Tentu saja, keberadaan tawon api ini cukup membahayakan. Sarang terlihat cukup besar dengan diameter sekitar 50 cm. Posisinya sedikit tersembunyi di antara jalinan ranting-ranting besar. Posisi ini cukup menyulitkan petugas untuk membungkusnya langsung dengan karung. Setelah cukup melakukan pengamatan, tim bergegas menyiapkan peralatan. Tangga aerial manual dipasang. Tingginya disesuaikan dengan jangkauan petugas untuk mencapai sarang tawon. Ini begini seperti gue. Kasih dulu sedikit saya. Lagi. Ya. Gitu mas. Napas. Ya, oke. Napas begitu. Kancing dulu. Kancing dulu baru. Dengan cekatan, seorang petugas damkar mengikat ujung tangga dengan tali agar tangga tak oleng saat proses evakuasi berlangsung. Namun tiba-tiba, gerakannya mengusik tawon dalam sarang. Untunglah, tak banyak tawon yang terusik keluar dari sarang tawon yang berada di ketinggian 15 meter ini, hingga petugas bisa turun kembali tanpa terkena sengatan tawon sedikit pun. Alat pembakar kini dipersiapkan. Sebelum digunakan, petugas terlebih dulu mengecek kelayakan, keselamatan, serta semburan apinya. Jangan sampai justru membahayakan pengguna dan lingkungan sekitar nantinya. Kerak dan kotoran yang menyangkut di tongkat api membuat gas tidak menyembur sempurna. Karenanya, api pun terpecah dan tidak terpusat. Tuh ada sini-sini. Karena api masih belum sempurna, alat pembakar pun dibersihkan kembali. Hingga nantinya api menyembur biru sempurna. Kencang beda sedikit. Ya. Setelah peralatan siap, seorang personel yang ditunjuk segera mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Baju tahan api dan pelindung kepala diharapkan bisa melindungi petugas dari sengatan tawon dan panasnya api.
Evakuasi sarang tawon ini sengaja dilakukan pada malam hari guna menghindari jatuhnya korban. Pasalnya, pada siang hari tawon bersifat agresif dan terbang keluar sarang. Sedangkan di malam hari, semua koloni masuk ke dalam sarang hingga mudah dievakuasi. Di atas lubangnya, di atas Ki. Hanya dalam hitungan detik, sarang pun terbakar. Tawon yang mencoba keluar langsung berjatuhan ke tanah. Naik lagi sedikit. Itu mari. Jatuh bara-barana. Barbaranya. Biasa di situ. Itu masih ada. Biasanya kau baraya. Ada anu sandu sedikit di atas ada. Hah? Ya, sana lagi lebih di atas sedikit. Barana sedikit. Kita berangkat dari posko pengayoman menuju di lokasi Bulu Rokeng, terkendala sedikit agak macet, namun masih bisa dilintasi. Nah, terus sampai di lokasi sini Pak, bagaimana hasil pengamatannya Pak? Hasil pengamatan waktu sampai, kami tidak bisa melakukan operasi tangkap tangan atau dengan cara langsung menutup, makanya kita memilih dengan cara metode membakar. Dibakar Pak. Ya. Pak, memang evakuasinya itu memang harus digunakan pada malam hari Pak. Karena tawonnya dia agresif di siang hari, jadi kita pilih di malam hari biar tidak mengganggu warga di sekitar apabila ada tawon yang lepas. Usai menyingkirkan sarang tawon di atas pohon, petugas pun langsung memusnahkan sisa-sisa tawon yang berjatuhan di tanah. Sebab tawon yang masih hidup masih bisa membahayakan siswa dan orang-orang yang melintasi pohon ini esok hari. Tugas mengevakuasi sarang tawon kini telah tuntas. Tim Peleton 2 Damkarmat Posko Timur Kota Makassar pun mengemas peralatan. Meski lelah, namun mereka puas telah melayani permohonan bantuan warga dengan sebaik-baiknya. Dan tim rescue pun beranjak pulang.